Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Ya monggo, mana yang tepat? Seorang pengemudi pickup dilarikan ke rumah sakit setelah mobilnya menabrak pagar pembatas jalan di Tanggamus. Dua pencuri motor lari ke birit-birit saat terpergok dan dikejar korban di Bandar Lampung. Tapi kontaknya sudah diganti ya? Kontaknya sudah bagus secara bagus ya. Kontaknya sudah dibobol kemarin ya, Bang? Sudah dibobol. Harga bahan kebutuhan dapur di sejumlah daerah di Lampung mulai turun. Kasus demam berdarah atau DBD di Bandar Lampung meningkat. Salah satu penyebabnya musim hujan tahun ini berlangsung lama. Terpantau di Rumah Sakit Umum Daerah Ada di Cokro Dipo, Bandar Lampung, Kamis siang, belasan pasien masih dirawat. Pasien DBD didominasi anak-anak. Kasus DBD terjadi di hampir 20 kecamatan di Bandar Lampung, namun pasien terbanyak berasal dari Kecamatan Raja Basa dan Kemiling. Pada tahun ini, RSUD Ada di Cokro Dipo telah merawat 256 pasien DBD. Ya rata-rata 40-an gitu. Ya, kalau dihitung rata-rata sepanjang tahun itu setiap bulannya 40 orang. Iya, sekitar 40. Jadi dari Januari itu sampai sekarang berapa itu, Pak? Totalnya 256. Nah, untuk hari ini pasien DBD kita alhamdulillah tidak ada, sudah sembuh gitu. Jadi kosong untuk hari ini, DBD-nya nggak ada. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Bandar Lampung, jumlah pasien DBD di Bandar Lampung sejak Januari hingga Juli 2022 mencapai 868 orang. Kasus terbanyak terjadi pada Januari lalu sebanyak 217 pasien. Dari jumlah itu, 2 pasien diantaranya meninggal dunia. 868 dari Januari, dari 1 Januari sampai dengan tanggal 17 Juni. Nah, tetapi kasus untuk bulan Juni ini dibanding kasus bulan Januari sudah menurun. Jadi kalau kita lihat trennya ini memang paling tinggi di Januari, kemudian Februari turun, Maret turun, April turun, Mei turun, dan Juni ini kita harapkan juga akan terus menurun. Menurun drastis Bu, hampir 50% ya? Kalau dibandingkan dengan Januari ya sudah. Pemerintah mengimbau masyarakat meningkatkan kebersihan lingkungan supaya jentik nyamuk demam berdarah tidak berkembang baik. Apalagi pada 2020 lalu, Lampung pernah menjadi daerah dengan kasus DBD tertinggi di Indonesia dengan total 3.431 pasien, disusul Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK tidak berdampak signifikan pada harga ternak kambing. Salah satunya karena tidak ditemukan kasus PMK pada kambing di Lampung. Ini dikatakan oleh Ahmad Miftahudin, peternak kambing di Desa Agung Jaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, Kamis siang. Harga kambing dewasa turun sekitar 300 ribuan per ekor. Namun hal itu bukan dampak wabah PMK, melainkan menurunnya daya beli masyarakat pasca Hari Raya Idul Adha. Namun ada juga belantik kambing yang memanfaatkan situasi wabah PMK untuk mendapatkan harga kambing warga semurah mungkin. Ya alhamdulillah masih standar sih. Mungkin selisih dari Idul Adha itu masih selisih
per ekor itu selisih sekitar 200, 300 lah, 400 lah per ekornya, itu masih standar lah. Alhamdulillah ya, kalau dampak PMK ini, alhamdulillah tempat kandang kita ini nggak ada yang kena. Untuk penjualan nggak ada yang istilahnya, tetap standar aja sih. Berdasarkan data BPS tahun 2021, Provinsi Lampung menduduki urutan nomor 4 dengan populasi kambing terbanyak di Indonesia dan nomor 1 di Sumatera dengan jumlah lebih dari 2.700.000 ekor. Urutan pertama yakni Jawa Timur dengan populasi kambing lebih dari 20 juta ekor, yang disusul Jawa Tengah hampir 12 juta ekor dan Jawa Barat lebih 6 juta ekor. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Harga bawang merah yang sempat lama tinggi kini telah turun drastis, seperti terpantau di Pasar Unit 2 Banjar Agung, Tulang Bawang, Kamis pagi. Harga bawang merah Brebes kini Rp35.000 dan bawang merah Padang Rp30.000 per kilogram. Harga bawang merah turun sejak 4 hari lalu dari harga Rp50.000 per kilogram. Turunnya harga bawang merah itu karena pasokannya dari agen mulai melimpah. Harga ini juga diklaim pedagang telah stabil. Bawang merah yang Brebes 34, kalau yang Padang 30. Mulai kapan sih Mbak turunnya harga 4 hari, 5 hari. Harapan kedepannya apa sih Mbak? Ya, harapan kedepannya ya lebih murah lah gitu. Jadi kan masyarakat beli juga lebih banyak. Harga cabai juga turun drastis dibanding pekan lalu. Harga cabai merah keriting lokal kini Rp50.000 per kilogram dan cabai dari Jawa Rp40.000 per kilogram. Pekan lalu harga cabai masih di atas Rp75.000 per kilogram. Yang lokal. Sebelumnya berapa sih Mas harga cabai? Sebelumnya kisaran harga 70 sampai 75. Ini udah turun. Mulai kapan Mas turun? Udah 3 hari ini udah turun. Udah mulai harga 60 terus 55. Harapannya apa sih Mas ke depannya? Harapannya sih ya mudah-mudahan harga tetap stabil. Jadi orang belanja itu ke pasar banyak yang ke pasar gitu. Kalau harga terjangkau kan orang ke pasar nggak ragu-ragu gitu loh. Ya alhamdulillah sekarang turun stabil. Sekarang tinggal harga 55. Harapannya ke depannya apa Mbak? Kedepannya ya mudah-mudahan ya turun lagi lah. Alhamdulillah sekarang ya sayuran atau Sampai tahu berapa hari Mbak kalau harga cabai ini sudah mulai turun? Kemarin. Iya. Selain bawang merah dan cabai, harga sayur mayur juga turun, seperti kol atau kubis yang semula Rp12.000 per kilogram, kini Rp8.000 per kilogram. Harga wortel, tomat, dan sawi juga rata-rata turun Rp3-5.000 per kilogram. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Harga sejumlah komoditas bahan kebutuhan dapur di pasar Bandar Lampung mulai turun, diantaranya telur ayam, cabai, bawang, dan daging. Seperti terpantau di pasar Wai Halim, Bandar Lampung, Kamis pagi. Harga telur turun Rp1.000 per kilogram dari Rp28.000, kini Rp27.000 per kilogram. Harga bawang merah kualitas bagus kini Rp33.000 per kilogram. Pekan lalu, harga bawang merah masih di atas Rp50.000. Harga daging sapi juga turun Rp10.000 per kilogram dari Rp145.000 kini Rp135.000 per kilogram. Rp27.000. Nah, itu untuk harga sebelumnya berapa Pak? Sebelumnya bisa 28 kemarin itu sudah turun sih. Turun 1.000 berarti ya? Itu terhitungnya dari per minggu kemarin ya Pak ya? Iya. Kemarin 27 jual. Menurut para pedagang, omset mereka kembali mulai stabil karena masyarakat membeli dalam jumlah banyak. Sebagian harga bahan pokok saat ini mulai stabil. Harga 5. Itu turun. Itu udah dari kapan? Harga itu udah dari kapan? Lebaran. Jadi tapi sebelum lebaran atau pas di lebaran itu sempat turun nggak sih Bang harganya? Sempat turun kemarin habis lebaran kan 150 kan. Ini udah turun lagi. Sekilonya sih 50.000 katanya. Sudah tahu belum kalau memang harganya segini?
lama. Aku sih taunya sudah turun, tapi untuk spesifikasi harganya aku baru tahu ini kalau sekilanya. Harapannya sebagai masyarakat apa sih Mbak dengan tingginya harga cabai saat ini? Ya kalau bisa sih turunnya kayak harga normal biasanya lagi. Untuk harga minyak goreng kemasan masih tertahan di atas Rp20.000 per liter dan minyak curah Rp17.000 per liter, namun masih langka. Turunnya harga sejumlah komoditas bahan pokok itu karena pasokan dari agen mulai banyak. Ini boleh ya? Jafri Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.